hidup melakukan proses fisiologis dalam tubuhnya. Salah satunya adalah homeostatis. Homeostatis dijaga agar komponen dalam tubuh itu dapat seimbang walaupun keadaan di luar dapat berubah. Nah, untuk menjaga homeostatis tersebut, dilakukanlah proses yang disebut dengan osmoregulasi. Osmoregulasi adalah proses pengaturan konsentrasi cairan dengan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup, atau pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan sehingga proses-proses fisiologis dalam tubuh berjalan dengan normal. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Mikrima dengan NIM C01201047. Salinitas di perairan menimbulkan tekanan-tekanan osmotik yang bisa berbeda dari tekanan osmotik di dalam tubuh organisme perairan, sehingga menyebabkan organisme tersebut harus melakukan mekanisme osmoregulasi di dalam tubuhnya sebagai upaya menyeimbangkan tekanan osmotik tubuh dengan tekanan osmotik lingkungan di luar tubuh. Ikan yang tidak mampu mengontrol proses osmoregulasi yang terjadi dalam tubuhnya akan mengalami stres dan berakibat fatal pada kematian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam osmoregulasi pada ikan. Yang pertama adalah regulasi hipertonik, yaitu pengaturan secara aktif oleh tubuh hewan di mana konsentrasi cairan dalam tubuhnya lebih tinggi dibanding konsentrasi cairan lingkungannya atau media. Contohnya itu ikan air tawar. Ikan air tawar akan mempertahankan konsentrasi cairan dalam tubuhnya dengan mengurangi minum dan memperbanyak urin. Macam-macam osmoregulasi yang kedua yaitu regulasi hipotonik, yaitu pengaturan secara aktif dalam tubuh ikan yang dimana konsentrasi cairan dalam tubuhnya itu akan lebih rendah dibanding dengan konsentrasi dalam media atau lingkungannya. Contohnya yaitu ikan air laut. Ikan air laut akan mempertahankan konsentrasi cairannya dengan memperbanyak minum dan mengurangi urin. Kemudian yang ketiga yaitu regulasi isotomik, merupakan pengaturan secara aktif oleh tubuh ikan di mana konsentrasi dalam tubuhnya itu akan sama dengan konsentrasi cairan dalam lingkungannya atau medianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Mahardika dengan NIM C01201052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang osmoregulasi pada ikan air laut. Ikan air laut tinggal di kondisi yang dimana lingkungan lautnya itu hipertonik, yang dimana kondisi ini menyebabkan ikan akan kehilangan banyak air melalui insan dan kulit. Ketika ikan kehilangan air, maka ikan akan meminum sebanyak-banyaknya air laut, yang dimana jika ikan meminum air laut yang banyak, maka kondisi pada tubuh ikan itu mengandung garam yang sangat tinggi. Ikan air laut dipaksakan oleh kondisi osmotik, yang dimana kondisi ini ikan akan kehilangan banyak air, yang dimana ikan ini juga harus dapat mempertahankan volume air dalam tubuh dan volume air seni, yang dimana ikan air laut cenderung lebih sedikit dapat mempertahankan air seninya dibanding dengan ikan air tawar. Tubulus ginjal pada ikan air laut ini berfungsi untuk sebagai penahan air. Glomerulus pada ikan air laut juga lebih kecil dan lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Kira-kira 90% hasil buangan pada ikan air laut ini berupa nitrogen. Saya Andi Paradibana Hartanti dengan NIM C01201053. Di sini saya akan menjelaskan sistem osmoregulasi pada ikan air tawar. Media bersalinitas mempengaruhi sistem osmoregulasi, terutama pada ikan air tawar. Ikan air tawar memiliki tekanan pada cairan tubuh yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan lingkungannya. Hal ini kita sebut sebagai hyperosmotic. Osmoregulasi pada ikan air tawar melibatkan pengambilan ion-ion di lingkungannya akibat tekanan hiperosmotik. Namun, saat mengekskresikannya akan banyak mengeluarkan air-air dibandingkan ion-ion untuk menahan ion agar tubuhnya tetap terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alia Rifda Yulianti dengan NIM C0312011055.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan osmoregulasi pada ikan air tawar dan ikan air laut. Proses osmoregulasi ikan air tawar dan air laut berbeda. Osmoregulasi ikan air tawar bersifat hipertonik, sedangkan osmoregulasi ikan air laut bersifat hipotonik. Untuk mengatasi kehilangan air, ikan baik ikan air tawar dengan osmosis dan ikan air laut dengan osmotik berhubungan dengan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Jadi, pada ikan air tawar, mereka banyak mengeluarkan urin dan sedikit minum. Sebab pada ikan air tawar terjadi osmosis dari luar masuk ke tubuh ikan. Pada ikan air laut, mereka sedikit mengeluarkan urin dan banyak minum. Sebab pada ikan air laut, osmosis terjadi dari tubuh ikan keluar ke air laut. Perkenalkan, nama saya Priska Muti Arman dengan NIM channel 312010049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ yang berperan dalam proses osmoregulasi. Organ yang paling berperan dalam proses osmoregulasi ikan adalah ginjal. Pada ikan air tawar, ginjal akan menyerap sejumlah garam dan melepaskan garam tersebut ke aliran darah. Sedangkan pada ikan air laut, ginjalnya digunakan untuk mengeluarkan kelebihan garam yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena air laut mengandung konsentrasi garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan garam yang ada di tubuh ikan. Perkenalkan, nama saya Rizwa Hamra dengan NIM channel 3120150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode praktikul tentang osmoregulasi pada ikan. Nah, untuk pertama, kita akan perkenalkan mengenai alat dan bahan. Yang pertama untuk alatnya ada ember, toples, tali plastik, kantong plastik, dan yang terakhir adalah timbangan. Nah, untuk bahannya sendiri ada ikan mas dan garam dengan konsentrasi 0%, 2,5%, 5%, 10%, dan 20%. Nah, adapun prosedur kerjanya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan larutan konsentrasi dengan mencampurkan garam ke dalam larutan air untuk membuat larutan garam dengan konsentrasi 0%, 2,5%, 5%, 10%, dan 20%. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu memasukkan ikan mas tersebut ke dalam larutan garam yang telah dibuat tadi. Nah, selanjutnya kita amati pada ikannya mulai dari awal waktu pengamatan sampai hingga akhir waktu pengamatan. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulannya adalah sebagai berikut, yaitu kita dapat mengetahui tingkat toleransi dan mortalitas ikan terhadap kadar salinitas yang berbeda, dan semakin tinggi tingkat konsentrasi larutan garam, maka semakin tinggi juga tingkat mortalitas atau kematian pada ikan mas.